Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiah Monanga Siregar, BP 181072-2011 dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah dialektologi, ya, dosen pengampunya yaitu Ria Febriana SS MHum dan Profesor Haji Nadra MS. Tugasnya yaitu mengenai dialektologi atau yang disebut variasi bahasa. Langsung saja pengertian dari variasi bahasa. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakainya disesuaikan dengan fungsi dan situasi tanpa menghasilkan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Itu menurut Suwinto. Lalu variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakainya atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan dan sarana penggunaan. Lalu variasi bahasa ini ada cirinya, yaitu yang terjadi karena adanya perbedaan bidang pemakai antara lain leksikogramatis, fonologis, ciri penunjuk yang berupa bentuk kata tertentu, penanda gramatis tertentu, atau bahkan penanda fonologi yang memiliki fungsi untuk memberi tanda kepada para pelaku bahasa bahwa inilah register yang dimaksud. Penanda atau ciri itu pula lah yang membedakan antara register satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya, variasi bahasa dapat juga dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu register dan dialek. Dialek merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakainya, sedangkan register merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya. Dalam kehidupan, seseorang mungkin saja hidup dengan satu dialek, tetapi tidak hanya hidup dengan satu register. Sebab, dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bidang yang dilakukan pasti lebih dari satu. Adanya faktor sosial dan faktor situasional yang mempengaruhi pemakai bahasa menimbulkan variasi-variasi bahasa. Dengan timbulnya variasi bahasa, menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat aneka ragam dan mana suka. Dalam hal variasi atau ragam bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam, menurut Scheer dan Agustina. Lalu, selanjutnya ada variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakainya atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam atau register. Variasi berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang kosakata. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain. Namun, variasi berdasarkan bidang kegiatan ini tampak pula dalam tataran morfologi dan sintaksis, menurut Scheer dan Agustina. Lalu selanjutnya ada variasi bahasa berdasarkan tingkat keformalannya. Martin Jones dalam Scheer dan Agustina membagi variasi atau ragam bahasa ini atas 5 gaya, yaitu gaya ragam baku yang disebut dalam bahasa Inggris frozen, gaya atau ragam resmi formal, gaya atau ragam usaha konsultatif,
gaya atau ragam santai, kasual, dan gaya atau ragam akrab, intimate. Lalu, ragam baku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akte notaris, dan surat-surat keputusan. Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Lalu ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Ragam santai atau kasual yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu istirahat, berolahraga, rekreasi, dan sebagainya. Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota, keluarga, atau antar teman yang sudah karib. Lalu yang terakhir, variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini, dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis atau juga ragam berbahasa yang menggunakan sarana atau alat tertentu, misalnya dalam bertelepon dan bertelegraf. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai dialektologi atau variasi bahasa. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.